Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Meskipun kita hanya belajar dari rumah ya nak, tapi harus tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Tepatnya tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Ustazah yakin anak-anak suka sekali membaca dongeng. Tahukah kalian, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan salah satu karya sastra yang mengandung pesan moral di dalamnya. Dongeng merupakan cerita tradisional yang bersifat turun-temurun. Dongeng sendiri bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Nah, anak-anak, ternyata jenis-jenis dongeng itu banyak sekali loh. Apa saja kira-kira ya? Yang pertama ada cerita fabel, yaitu cerita yang tokohnya binatang. Yang kedua ada cerita jenaka, yaitu cerita lucu yang mengundang orang untuk tertawa. Yang ketiga ada cerita legenda, yaitu cerita yang berhubungan dengan asal-usul sebuah tempat. Yang keempat ada cerita mitos, yakni cerita yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Yang kelima ada cerita sage, yakni cerita yang mengandung unsur sejarah. Kira-kira bagaimana ya agar sebuah dongeng itu bisa kita perankan menjadi sebuah cerita? Ya. Untuk memerankan cerita dongeng, kita harus membuat naskah dialog. Apa itu dialog? Dialog adalah percakapan antar tokoh. Membaca dialog harus jelas dan lancar sesuai dengan situasi dan karakter tokoh yang diperankan ya. Nah, yang mengandung apa saja? Yakni yang mencakup yang pertama ada lafal. Yang kedua ada intonasi. Yang ketiga ada jeda. Yang keempat ada volume. Dan juga yang kelima ada mimik atau ekspresi wajah. Jadi kelima hal itu sangat penting ketika kita membaca dialog atau memerankan cerita dalam dongeng. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memerankan tokoh dongeng. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama yakni penghayatan watak atau karakter tokoh. Jadi ketika kita menjadi tokoh dalam sebuah dongeng, maka kita harus benar-benar menghayati watak atau karakter tokoh tersebut. Yang kedua ada yang namanya acting, yaitu gerakan yang dilakukan para pemain sebagai wujud penghayatan peran. Dan yang ketiga ada yang namanya blocking atau penguasaan panggung, yaitu perpindahan tokoh dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak menjemukan atau tidak monoton. Nah, anak-anakku, itu tadi pembelajaran tentang dongeng pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham dan jika nanti menemui kesulitan bisa langsung tanyakan ke Ustazah ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan anak-anak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.